itu saya akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah hubungan yang tidak terikat dan melanggar norma agama, etika, dan adat ketimuran. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai standar agama. Nah, jadi yang tidak sesuai standar agama itu apa? Nah, ini saya jelaskan ya dengan satu anak. Nah, kan ada satu anak nih, dianya sangat alim, rajin sholat, mengaji. Nah, terus dia mungkin dia salah bermain dengan teman-temannya, salah memilih teman yang sudah terjerumus pergaulan bebas. Nah, jadi disitu dia mulai bermain, dia mulai diajak-ajak bermain kan, sampai lupa waktu sholat, waktu mengaji dia, sampai dia tidak mengingat lagi lah. Nah, jadi dia sama kawannya itu diajaklah minum minuman, narkoba. Dari situlah dia sudah jadi tidak alim lagi. Dalam Islam, pergaulan bebas adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melanggar syariat. Pergaulan bebas dalam Islam mencakup berduaan tanpa mahram, pacaran, hubungan yang mendekati zina. Nah, jadi dalam pergaulan bebas itu ada hal yang zina juga, dan yang tidak diperbolehkan itu sangatlah ada dosanya. Nah, jadi pergaulan bebas ini adalah interaksi antar laki-laki dan perempuan. Nah, jadi antara laki-laki dan perempuan itu dia belum menikah, belum sah, dia sudah berhubungan seks. Nah, jadi di situ dia sudah terjerumus dengan pergaulan bebas. Nah, dan ini ada lagi berduaan tanpa mahram, pacaran, hubungan yang mendekati zina. Nah, pacaran ini adalah pergaulan bebas juga dan termasuk zina. Itu zina juga pacaran ya, makanya jangan pacaran terus gawinya. Nah, hubungan yang mendekati zina, itu dia. Dan yang ini kita masuk yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Yang pertama ada krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Krisis identitas merupakan peristiwa perkembangan yang melibatkan seseorang mempertanyakan diri sendiri atau keberadaan mereka di dunia. Nah, itu jadi penjelasan dari krisis identitas. Dan yang kedua ada pendidikannya rendah. Nah, pendidikannya rendah ini termasuk pergaulan bebas ya. Nah, jadi maksudnya ini dia itu sekolah, dia izin sama orang tuanya sekolah, nah tapi tidak nyampe ke sekolah. Nah, itu dia jadi pendidikan yang rendah. Nah, jadi dia tidak mendapat pelajaran pendidikan gurunya di hari itu. Nah, makanya jangan minggat terus, jangan minggat terus, sudahlah, rasa minggat lagi nilai minggat itu termasuk pergaulan bebas. Nah, yang kedua ekonomi keluarga yang sulit. Nah, ini dia, ini ada ekonomi keluarga yang sulit. Ini misalnya kan ada seorang wanita perempuan, nah terus keluarganya sedikit ada problem lah dengan pekerjaan orang tuanya. Nah, terus dia tidak mencakupi kebutuhannya dengan uang yang sehari-hari. Nah, dia menjual dirinya dan dia mendapatkan uang yang dia mau. Nah, di situ ya. Nah, anak broken home. Nah, anak broken home ini sangat-sangat pokoknya payah lah, dia bilang ya. Anak broken home ini dianya gimana dia mau mendapatkan kasih sayang, soalnya orang tuanya sudah berpisah. Nah, terus dia bingung mau menceritakan apa-apa bagaimana sama orang tuanya. Nah, makanya dia di luar tidak menceritakan, sampai dia stres memikirkannya. Nah, dia disitulah dia mulai mungkin melampiaskannya dengan minum-minuman, balapan di jalan. Nah, terus pengaruh lingkungan sekitar. Nah, pengaruh lingkungan sekitar itu sangatlah payah ya guys ya, soalnya pengaruh lingkungan sekitar itu mudah dipahami oleh kita. Nah, terus misalnya ada satu orang, dia sangat alim tapi dia bermain sama teman-temannya yang sudah terjerumus pergaulan bebas. Nah, itu ada lagi misalnya keluarganya, ada abangnya sudah minuman beralkohol, narkoba. Nah, mungkin dia mulai dari situ juga, dia mulai mencicip. Nah, dari situ kita lanjut yang di ketiga ya guys. Apa yang menyebabkan terjadi pergaulan bebas? Nah, rendahnya kontrol diri. Nah, rendahnya kontrol diri ini
kita tidak bisa mengontrol nih apa yang kita mau. Misalnya ada tawuran nih, ada teman mengajak, ayo kita sedang sekolah lain. Nah, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak tahu harus mengapa. Nah, akhirnya dia ikut juga menyerang SMA itu. Nah, rendahnya kesadaran dari remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Nah, kesadarannya ini tidak sangat berkurang, ya kesadarannya. Dia tidak sadar kalau dirinya akan terjerumus dalam pergaulan bebas atau dia ada masalah sama polisi kan. Nah, jadi dia tidak sadar. Nilai-nilai keagamaan cenderung berkurang. Nah, jadi nilai keagamaan itu juga berkurang. Dia yang dulunya rajin sholat, mengaji, nah sekarang dia malah bermain-main di luar sampai tidak mengingat waktu lagi. Nah, gaya hidup yang kurang baik. Nah, gaya hidupnya itu sangat kurang baik. Jadi kayak ini, misalnya gaya hidupnya itu pertama mapan, sederhana. Nah, jadi dia terjerumus judi online dan barang-barang yang dia punya dijual dia sampai dia tidak punya barang lagi. Maka itu yang gaya hidup yang kurang baik. Rendahnya pendidikan keluarga, mungkin keluarganya ada kekurangan pendidikan, makanya dia menjadi pergaulan bebas. Dia tidak tahu apa, tidak dikasih tahunya. Nah, itu. Nah, kita masuk yang ke berapa? Keempat. Kita masuk yang keempat ya. Nah, sisi buruknya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ada sisi buruknya juga, tapi sisi baiknya nggak ada. Pergaulan bebas juga membawa risiko kesehatan fisik. Remaja yang melibatkan dalam aktivitas seksual tanpa perlindungan dapat terpapar penyakit menular PMS seperti HIV atau AIDS atau sifilis, gonorea dan lainnya. Nah, jadi pergaulan bebas itu membawa risiko kesehatan fisik juga. Nah, misalnya dengan kekerasan ya, adu fisik, misalnya dia tidak senang kan, timbul lah. Nah, itu jadinya melibatkan kefisikan. Nah, remaja yang melibatkan dalam aktivitas seksual. Nah, jadi remaja ini tidak berpikir lagi apa kedepannya, mau kenapa kedepannya, apa yang dijalankan ke depan. Nah, jadi dia menjalankan aktivitas seksualnya. Nah, tanpa perlindungan terpapar penyakit menular. Nah, pergaulan bebas itu ada penyakit yang menular juga, menular seperti HIV. Kayaknya penyakit itu berbahaya, kayaknya tidak tahu juga kan dokter, wajar manusia bukan dokter. Nah, AIDS, nah itu penyakit juga, makanya kita jangan terjerumus di pergaulan bebas. Nah, sifilis ini saya sih tidak tahu itu penyakit apa, sumpah. Nah, gonorea dan lainnya itulah. Jadi pergaulan bebas itu punya juga penyakit. Jadi ada penyakit menular, saling menular. Misalnya ada si A, dia sudah punya terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, dia mengasih tahu info lagi sama kawan-kawannya. Nah, jadi kawannya juga menular. Ada tuh kawan yang si B ini dengan si C berkawan lagi, menular lagi. Nah, jadi menular terus penyakitnya itu ya. Nah, jadi situlah kita tidak usah lagi terjerumus dalam pergaulan bebas, kita tobat. Nah, kita masuk yang keberapa nih? Yang kelima kan 6? Lupa nih. Karena yang kelima ya. Contoh-contoh pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebasnya contoh-contoh apa beduk? Nah, enggak tahu. Ya Robi. Contoh-contoh pergaulan bebas tuh mengonsumsi minuman beralkohol dan mabuk-mabukan. Nah, ada tuh tawuran, mengonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, melakukan seks bebas. Nah, jadi mengonsumsi minuman beralkohol dan mabuk-mabukan tuh. Jadi dia mau bukan, dia tidak tahu apa yang menjalani ke depannya. Biasanya kan anak-anak muda sekarang kan hobinya minuman beralkohol. Nah, terus mau bukan. Nah, itulah jadinya terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, ini yang kedua, ini sering terjadi di masa-masa remaja, yaitu tawuran. Tawuran ini juga palingan ada kesalahan problem komunikasi misalnya dari antar geng ke geng. Nah, jadi dia tawuran sampai pergaulan bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Nah, jadi banyak sekali saya nengok berita itu orang tentang narkoba, rata-rata remaja. Nah, remaja dia memakan obat-obatan yang terlarang.
dia minumnya, mengonsumsinya selama atau setiap hari atau seminggu 5 kali atau 2 kali kan, dengan atau narkoba. Melakukan seks bebas. Nah, ini seks bebas ini sangat tidak diperbolehkan. Nah, jadi ya tidak gitulah, seks bebas tidak diperbolehkan karena itu sangat dosa besar. Dia sudah melakukan pergaulan bebas yang sangat dalam sekali itu tuh ya. Nah, kita masuk yang di ini, akibat terjadi pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu ada yang terjadinya. Nah, pergaulan bebas dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada remaja. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri akibat terjadinya tekanan sosial, rasa bersalah atau penolakan diri teman-teman atau masyarakat. Nah, jadi pergaulan bebas ini dapat memiliki dampak psikologis. Nah, jadi pikirannya tidak tahu, jadi dokter-dokter psikologis lah memberikan arahnya dari sini ke sini, dari yang buruk menjadi baik. Nah, pada remaja mereka mungkin mengalami stres. Nah, mungkin dia sudah tidak tahu lagi nih, sudah tidak bercerita apa yang dipendamnya, dan dia memendamnya sendiri sampai dia stres. Nah, kecemasan, dia sangat cemas sekali. Misalnya dia ada masalah nih, dia tidak tahu bercerita sama siapa. Nah, dia cemas bagaimana harus bisa melepaskan masalah ini. Depresi, ya depresi itu bisa stres sama bela-bela. Dan rendahnya harga diri. Nah, rendahnya harga diri ini gara-gara digosipi, misalnya ini berhubungan sama ini sudah merumuskan apa pergaulan seks, nah gitu kan. Nah, dia harga dirinya turun. Nah, tekanan sosial ini masuk dengan sosmed juga kan, dia ngomongin secara apa kan, cewek sekarang nih gibah. Nah, rasa bersalah atau penolakan dari teman-temannya. Penolakan ini misalnya diajak main nih, tapi dia sudah banyak dipikirkannya, dia sudah malu. Nah, dia menolaknya. Sama masyarakat kayak gitu juga, dia menolak, tidak mau mengikuti dia, dan dia mendap dalam rumah. Kita lanjutkan ya, tapi ini beda materi. Apa itu perbuatan zina? Nah, lah tahu belum zina itu apa? Belum tahu kan? Ini tunjuk ya. Zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat perkawinan. Zina yang dapat dilakukan oleh seorang yang sudah menikah atau belum menikah. Dalam Islam, zina merupakan dosa besar yang dapat mendatangkan siksa bagi pelakunya. Nah, tuh zina ini bisa yang sudah kawin atau yang belum kawin. Nah, ini yang sudah kawin bisa yang zina. Nah, ini merupakan sesuatu dilakukan perkawinan. Zina dapat yang sudah menikah dan belum menikah. Zina itu tergolong menjadi dua, yaitu zina musan dan zina ghairul musan. Nah, zina itu ada dua, bukan sekok. Nah, aku sebut sekok dulu yang zina musan. Zina musan adalah penzina yang sudah memiliki pasangan sah atau sudah menikah, kemudian mencari perempuan atau laki-laki lain untuk hubungan intim. Nah, jadinya dia sudah ada berhubungan pernikahan nih, lasa, nah, tapi ya perempuan atau laki-laki ini mencari pasangan yang lain lagi dengan berhubungan intim dengan sesama yang belum sah. Nah, tapi yang itu belum cerai ya. Nah, jadi berhubungan intim yang tidak sah. Nah, dengan cek lagi zina gairu musan adalah penzina atau pelaku yang belum menikah. Nah, jadi yang ini khusus yang belum menikah, yang kayak bujang-bujangan remaja. Nah, jadi itu kalau misalnya zina pacaran ini tahu gak pacaran itu zina? Tahu kan? Nah, jadi pacaran banyak zina, banyak dosanya, apalagi berhubungan intim kalau yang belum nikah. Nah, tambah banyak dosanya. Nah, ini kita masuk contohnya ya, contoh perbuatan zina musan. Nah, ini zina musan ini contohnya perselingkuhan. Nah, tuh yang sudah kawin. Perselingkuhan ya, yaitu ketika seseorang yang sudah menikah melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangannya sahnya. Nah, tuh jadi orang ini berselingkuhan.
berhubungan intim dengan misalnya ada cowok cowokan sudah nikah nih sama cewek lasa. Nah terus si cowok nih suka sama cewek nih, cewek nih suka juga. Nah akhirnya orang berdua tuh berhubungan intim. Nah itu masuk zina musan. Nah itu dosanya besar juga tuh. Nah ini contoh perbuatan zina ghair musan. Nah, ini contohnya kayak tuh tidak tahu. Contoh itu seks bebas, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum nikah. Nah itu orang belum nikah kayak remaja kan. Nah biasanya itu tuh berhubungan dalam seks bebas. Nah itu namanya zina ghair musan. Nah itu dosanya juga banyak juga tuh, belum nikah lagi ya. Nah cuman ada hubungan nah, itu juga dosanya besar juga. Nah disitulah muncul zina ghair musan. Nah tuh yang pacaran udah lagi pacaran nggak banyak dosa. Nah kita masuk yang di sisi buruknya perbuatan zina. Nah tuh perbuatan zina itu sisi buruknya, sisi bagusnya tidak ketik. Nah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina karena akan melibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah. Nah itu kan, jadi kita nih kan ya, kita jauhi perbuatan zina tuh kayak pacaran, kita jauhi dulu, kita tunggu besar punya duit asa kawin tidak apa. Nah itu menjauhi perbuatan zina karena akan melakukan 4 hal musa, yaitu menghilang kewibawaan. Nah tuh kewibawaannya sudah hilang, ada lagi tuh menghilangkan keceriaan wajah. Nah dari wajah kita ceria nih, kita ceriaan wajah kita kan, tapi kita lah tahu kalau itu zina. Nah ada zina lagi, Anda sudah menghina. Nah tuh menghilangkan, jadi keceriaan wajah nih jadinya hilang. Memutuskan rezeki, mengakibatkan kefakiran. Nah tuh karena Allah tuh benci sama orang penzina. Nah maka diputusilah rezekinya kan, dilamati rezekinya karena dia lah perbuatan zina. Coba kalau udah zina, udah pacaran apa itu kan, nah pasti lancar bayar rezekinya. Mengundang kutukan Allah. Nah tuh kita jangan rezeki diramatkan, kita beri kutuk juga. Nah dikutuk, misalnya dikutuk kan, kau kutuk misalnya kan, nah dikutuk itu, nah itulah mengakibatkan kefakiran. Nah jadi itu dikutuk itu kan, jadi miskin, jadi apa gitu kan. Nah dari situ ini lagi, nah kita masuk lagi ya di apa saja bahaya zina. Nah, tuh ini paling bahayanya nih ya. Nah, pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di masyarakat. Bahkan pelaku zina dapat dianggap menjijikan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan. Nah tuh pelaku ini membuat zina kehilangan kehormatan itu hilang, nanti lagi yang dia menghormatinya. Martabat dia bukan martabak, kalau martabak beda lagi. Nah martabat nih tidak tentang itulah. Dan harga dirinya di masyarakat sudah hilang, nanti lagi harga dirinya kan. Nah pelaku zina dapat dianggap menjijikan. Nah tuh dia menjijikan, orang-orang zina tuh di nengok orang yang alim kan, jijian. Nah tuh jijik orang nengoknya, dan menjadi sampah bagi masyarakat. Nah tuh sampah ya masyarakat, orang yang zina tuh jadi sampah di masyarakat, dia yang tidak baik, jadi sampah masyarakat tuh. Kalau kita jadi membantu masyarakat, membantu membersihkan sampah, itu baik, kalau menjadi sampah bagi masyarakat, itu baru dosanya banyak. Yang dulu pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan, itu pasti juga kemiskinan kan, dari rezeki yang dihambat gara-gara zina. Nah itu kita masuk lagi nih, di contoh perbuatan zina. Nah apa itu contohnya, ada yang tahu tak? Pasti ada pacaran. Nah pacaran itu zina juga Nah yang pertama nih,
melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terkait oleh norma dan agama, aturan norma dan agamanya nih. Nah, yang kedua nih, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Nah, yang ketiga, melihat aurat yang mengkayakan aurat tersebut. Nah, jadi yang pertama nih, melakukan pergaulan bebas. Nah, itu pergaulan bebas yang tadi yang sebelumnya, pergaulan yang tidak terkait oleh norma yang tidak terkait, apalagi dengan agama tidak terkaitnya. Mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Nah, itu kayak di mana tuh? Nah, kayak di tempat-tempat orang-orang dugem, orang-orang DJ kan. Nah, itu meningkat nafsu syahwatnya. Nah, di situ juga lah kita berzina karena ini aurat orang kan. Nah, yang ketiga nih, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Nah, tuh tahu kan maksudnya kan, dia melihat aurat nih tapi dia hayali terus, tengoknya terus. Satu dosa tuh kan, kita jangan ini kalau kita tengok kan, kita harus mengucap astagfirullahaladzim. Nah, jadi gitu, jangan ditengok terus, tuh jadi zina itu dosa lagi gitu kan. Nah, ini kita masuk lagi yuk, apa saja unsur perzinaan. Nah, jadi perzinaan ini dilakukan oleh wanita yang telah bersuami, yang tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan oleh laki-laki yang bersentuh tubuh dengan wanita itu dan mengetahui bahwa wanita itu sudah punya suami, meskipun perkawinan itu kemudian dinyatakan batal. Nah, jadi perzinahan ini dilakukan oleh wanita yang berselingkuhan sama laki-laki lain, kan padahal suami dia ada tapi dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, itu dapat melakukan perzinahan juga. Nah, itu kan di perkawinan masih ada perzinahan, apalagi belum kawin pasti banyak zina ya kan. Nah, tidur dengan laki-laki bukan suaminya, nah, itu dia bersentuh tubuh dengan bukan suaminya, dapat zina besar. Itu besar kan zina, pasti zina yang besar, dosanya besar juga. Nah, itu kan tubuh wanita meskipun yang telah suami. Nah, itu yo. Nah, kita masuk lagi, apa saja alat bukti perzinahan. Nah, perzinahan itu ada buktinya juga ya, ada pasalnya juga. Nah, alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Nah, itu kan ada juga kan pasalnya ada juga. Nah, yang sebut di pasalnya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, itu saksi-saksinya, itu keterangan ahlinya, surat petunjuknya, keterangan terdakwanya. Nah, itu bisa juga. Dalam ini pun dosanya pokok zina itu banyak dosa lah. Nah, jadi dalam KUHP pun pasal-pasal tetap ada juga pasal zina. Nah, itu ya pasal ada juga. Apalagi dalam agama banyak lah tuh. Kita masuk lagi ya, di dosa zina ditanggung oleh siapa. Nah, perbuatan pertama yang dirasakan langsung balasan di dunia adalah berzina. Berzina dikategorikan dalam dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Nah, itu kan dosa itu tanggung kita lah, bukan sama orang lain, bukan sama Pak RT Pak RW ya, tanggung dah sama kita lah, ya tanggung dosa ya kan. Nah, sedangkan di masih hidup nah nih akan melaknat setiap langkah. Nah, itu ya ada juga masih di bumi nih, apa kita mati kita jadi bubur jadi ya. Nah, itu kan aku yang lakukan zina. Nah, ini langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukan. Nah, tuh kayak pacaran sengaja tuh. Nah, tuh baik di dunia, kalau di dunia mungkin yang pacaran tuh sudah dilaknati sama Allah kan. Nah, apalagi di dunia pas kita mati. Nah, jadi apa tuh kan.
Nah, perbuatan pertama yang dirasakan langsung balasan di dunia, atau balasan di dunia tetap ada lah balasan di dunia nih. Berzina dikategorikan dalam dosa besar. Nah tuh, besar dosa zina tuh karena kecil. Kalau maling ayam tuh udah tau lah dosa semana kan, pokoknya besar zina lah paling ayam kan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ini. Tuh, Allah bisa membenci dengan perbuatan zina ini kan. Tuh mending lagi tidak usah pacaran gitu, tidak usah apa-apa, selingkuh, tidak usah apa, besar dosanya itulah kan. Nah, ini kita masuk lagi ya yang di hukum zina. Nah tuh, hukum zina punya hukum banyak zina nih. Hukum zina adalah pidana penjara atau denda bagi orang yang melakukan bersentuh tubuhan dengan orang yang bukan pasangannya. Zina dianggap sebagai skandal besar dalam Islam. Tuh, masuk penjara masuk penjara kalau kita kena itu, kalau kita hukum, kalau zina itu kita hukum kayak bersentuh tubuh dengan bukan pasangan gitu tuh, saya masuk penjara. Nah, apalagi pasangannya dianggap sebagai dosa besar tuh, yang dosa besar juga besar dosanya.